Refleksi hukum akhir tahun 2025. Menjamin kepastian hak di atas tanah yang berubah, kasus pasca Galodo Pauh. Oleh Amri, SH, Senior Advokat, Dewan Penasehat dan Advokasi Hukum Tiang Putih Institute. Menutup kalender 2025, tugas kita bukan hanya sekadar meratapi musibah, melainkan memastikan bahwa hak-hak sipil dan hak agraria masyarakat tetap tegak di tengah perubahan bentang alam. Sebagai advokat, saya menyoroti dinamika hukum di Pauh pasca musibah Galodo sebagai pembelajaran hukum yang sangat krusial bagi kita semua. 1. Fenomena alam dan status hukum tanah. Galodo telah mengubah wajah geografi Pauh. Ada tanah yang hilang ditelan arus tanah hanyut, dan ada pula daratan baru yang muncul dari endapan material sungai tanah tumbuh. Hal ini menciptakan kekosongan kepastian batas tanah yang memicu potensi konflik horizontal. 2. Tinjauan hukum tanah hanyut, tanah musnah. Secara yuridis, mengacu pada Upano 5 tahun 1960 pasal 27, hak atas tanah dapat hapus jika tanahnya musnah. Namun, dalam konteks bencana di Pauh, masyarakat tidak boleh kehilangan haknya begitu saja tanpa ada perlindungan dari negara. Kami dari tim advokasi Meja Putih menekankan bahwa jika tanah tersebut hilang akibat erosi sungai yang kemudian dilakukan normalisasi oleh pemerintah, maka masyarakat berhak atas penanganan yang adil sesuai UU No. 2 tahun 2012. 3. Kepastian hak atas tanah tumbuh, aluvion. Ini adalah persoalan yang paling sering ditanyakan warga. Bagaimana status tanah yang muncul akibat endapan? Dasar hukum, secara hukum perdata internasional dan diadopsi dalam praktik hukum kita pasal 596 BW, Kuper tanah yang timbul karena endapan lumpur sungai secara perlahan menjadi hak pemilik tanah di tepian sungai tersebut. Tantangan, persoalannya adalah ketika pergeseran sungai terjadi secara drastis, avulsi. Disinilah peran diplomasi Meja Putih menjadi vital untuk memediasi antar pemilik tanah agar tidak terjadi saling klaim yang berujung ke ranah pidana. 4. Resolusi Advokasi 2026. Memasuki tahun 2026, Tiang Putih Institute melalui Divisi Advokasi Hukum akan fokus pada pendampingan litigasi dan non-litigasi, membantu warga melakukan rekonstruksi batas tanah bersama BPN dan tokoh adat. Edukasi hukum agraria, agar masyarakat sadar akan pentingnya pendaftaran tanah kembali pasca bencana untuk mendapatkan kepastian hukum yang mutlak PP No. 24 tahun 1997. Penutup, hukum harus menjadi panglima dalam pemulihan pasca bencana. Jangan sampai batas tanah yang hanyut ikut menghanyutkan persaudaraan kita. Kami di Meja Putih siap berdiri sebagai benteng hukum bagi masyarakat Pauh untuk memastikan keadilan bagi setiap jengkal tanah yang tersisa. Bengkulu, tanggal 31 Desember tahun 2025.